Halo dulur, jumpa lagi dengan saya Danapati dari Danapati Rabbit Farm TV. Sarjana ngarit yang terus konsisten memberikan informasi terkait seputar dunia pertanian, baik itu tani hamparan maupun tani ternak. Saat ini saya sedang berada di lahan rumput pakcong yang beberapa hari lalu kita panen. Kebetulan hari ini salah satu pohon rambutan binjai yang ada di kebun ini berbuah dan mulai matang. Saya akan informasikan terkait bagaimana caranya membedakan rambutan binjai dengan rambutan rapiah atau rambutan bulus. Yang ditakutkan nanti ada penjual buah nakal, di mana menjual buah rambutan rapiah kemudian dibilang rambutan binjai. Ini kasihan pembelinya. Barangkali ini masih ada, karena tentunya tidak semua pembeli ini paham untuk ciri-ciri rambutan binjai dan rambutan rapiah. Saat ini di tangan saya ada rambutan binjai yang sudah mulai matang meskipun belum benar-benar matang. Adapun ciri fisik dari rambutan binjai ini salah satunya adalah pertama, untuk bulunya ini tidak terlalu lebat. Berbeda dengan rambutan rapiah atau rambutan bulus, dia bulunya lebih lebat. Untuk ciri yang kedua adalah tekstur dari kulitnya, dia tidak mengkilap. Kalau rambutan rapiah atau rambutan bulus ini pasti mengkilap. Jadi yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah dari bulu, yang kedua dari warna kulit. Kemudian setelah itu, apabila rambutan ini dikupas, jika rambutan ini sudah benar-benar matang, dia akan keluar cairan atau orang bilang badek rambutan. Ini rasanya sangat manis. Tapi kalau untuk rambutan rapiah atau rambutan bulus tidak keluar badek. Kemudian setelah itu, untuk rambutan binjai, ketika dia dikelupas, dia sangat mudah. Berbeda dengan rambutan bulus. Jadi seperti ini. Tidak ada daging yang tersisa pada bijinya. Seperti ini. Jadi memang bisa benar-benar bersih. Kalau rambutan bulus pasti tersisa. Kemudian dari sisi rasa, untuk rasa sendiri, rambutan binjai dia manis tanpa ada rasa asamnya. Jadi pure manis. Untuk rambutan jenis rapiah atau rambutan bulus, dia ada asamnya. Jadi manis semi asam. Masih kembali soal warna. Jika ini rambutan adalah bulus, maka dia ketika matang dia merah semu kuning warna kulitnya. Tadi lupa saya bahas pada saat ciri fisik atau warna kulitnya. Untuk rambutan binjai sendiri memang harganya lebih mahal ketimbang
rambutan jenis rapiah atau rambutan bulus. Di petani, jika harga untuk rambutan bulus ini berkisar antara 2.500 sampai dengan 3.000 per kilo, untuk rambutan binjai ini harganya bisa mencapai 5.000 sampai 6.000. Jadi hampir 2 kali atau bahkan 2 kali lipatnya lebih. Untuk rambutan binjai ini masih ada 2 jenis lagi. Yang pertama rambutan binjai biasa yang seperti ini. Yang kedua adalah rambutan binjai susu. Kebetulan tadi saya lihat untuk pohon rambutan binjai susunya belum berbuah. Nanti kalau sudah berbuah kita juga akan review lagi. Untuk rambutan binjai susu, ketika dia matang warnanya tidak merah tapi kuning. Soal rasa, rambutan binjai susu dia nomor 1. Tidak ada yang mengalahkan. Jika ada yang bilang rambutan paling enak dan paling manis ada rambutan binjai, betul. Tapi kalau dari jenis, yang paling manis dan yang paling enak adalah rambutan binjai susu. Kenapa? Karena rambutan binjai susu ini selain dia berasa manis, dia juga memiliki rasa angklek. Atau bahasa Indonesianya apa? Angklek, yes. Seperti itulah. Pokoknya ada rasa seperti rasa susunya. Memang dari namanya aja rambutan susu. Untuk rambutan susu ini sendiri tidak bisa berbuah banyak, berbeda dengan binjai maupun raffia. Soal buah, raffia nomor 1. Satu pohon yang besar itu bisa menghasilkan beberapa kuintal. Ambil contoh untuk tanaman rambutan yang usianya sekitar 4 tahun itu bisa menghasilkan 2 kintal, 3 kintal. Rambutan binjai susu tidak bisa, paling 50 kilo. Tapi nilai ekonomisnya tidak ada yang mengalahkan. Ambil contoh, rambutan binjai harganya 6.000, rambutan susu bisa tembus 14.000 per kilo. Itu di petani. Untuk rambutan atau pohon rambutan itu sendiri, dia bisa hidup di iklim tropis dengan bagus. Terlepas apakah itu dataran rendah maupun dataran tinggi. Terlepas apakah itu kadar air tanahnya banyak ataupun sedikit. Yang terpenting rambutan harus tetap dirawat, diberi pupuk, dan yang tak kalah penting adalah pengairan. Untuk pengairan agar rambutan ini berbuah itu tidak asal diairi. Ini ada triknya guys. Jangan bilang-bilang ke siapapun. Ini hanya saya sampaikan ke teman-teman tani ternak dan tani hamparan yang sampai detik ini masih menyaksikan video ini. Jangan bilang siapa-siapa ya. Pohon rambutan dia akan berbuah ketika daunnya sudah tua semua. Maksudnya tua seperti apa? Tidak ada daun muda atau daun semainya. Ketika daun rambutan ini sudah tua, lakukan pengairan guys. Kasih pengairan sebanyak-banyaknya. Hanya saja jangan sampai airnya mengenang berhari-hari, itu nanti bisa merusak akar dari rambutan. Setelah proses pengairan, beri pupuk. Terlepas apakah jenengan akan menggunakan urea, menggunakan ZA, menggunakan Ponska, menggunakan organik, atau menggunakan NPK. Yang terpenting adalah ketahui tanaman Anda, kontur tanah Anda, kira-kira yang dibutuhkan oleh tanah dan yang dibutuhkan oleh tanamannya apa. Karena apa? Lahan di daerah A dengan lahan di daerah B belum tentu kebutuhan pupuknya sama. Kenapa demikian? Karena lahan di
posisi A ini dengan di posisi B, bisa saja unsur haranya yang kurang berbeda. Contoh, pada lahan A banyak mengandung fosfor, kemudian pada lahan B kekurangan fosfor. Jadi kita harus pupuk dengan pupuk yang kandungan fosfornya lebih banyak. Demikian juga apabila di kandang, mohon maaf, di lahan A ini kurang kalium, kemudian di lahan B kelebihan kalium, secara otomatis nanti pada lahan A harus ditambah dengan kalium. Sedangkan yang di lahan B ini harus ditambah dengan unsur hara lain yang kurang. Seperti itu. Jangan lupa juga untuk melakukan pengecekan pH tanah. Kenapa pH tanah ini perlu dicek? Karena salah satu indikasi atau indikator yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengecekan apakah tanah kita subur ini atau tidak. Salah satu caranya adalah dengan melakukan pengukuran pH tanah. pH tanah bisa dicek menggunakan pH tester, bisa yang analog ataupun juga yang digital, seperti pada video ini untuk alatnya. Untuk pH tanah normal, dia berkisar antara 6 sampai dengan 7,5. Di bawah itu berarti tanahnya belum bisa dikatakan subur. Kecuali untuk tanaman-tanaman tertentu. Ambil contoh padi. Padi ini dia akan tumbuh subur dan lebat meskipun pH tanahnya itu di kisaran angka 5. Kemudian juga tanaman cabai. Cabai dia juga akan tetap bisa tumbuh subur pada pH 5 sampai dengan 5,5. Jadi meskipun kita petani yang sudah berpuluh-puluh tahun menekuni dunia pertanian, jangan lupa untuk terus belajar. Karena apa? Apabila kita menutup diri dan tidak mau belajar, insya Allah kita juga akan tertinggal. Ambil contoh saja yang konkret. Dulu semua petani yang ada di desa saya ini ketika membajak sawah, mereka menggunakan kerbau, menggunakan sapi, istilahnya manual. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, tentunya mau tidak mau para petani ini juga harus mengikuti perkembangan teknologi menggunakan bajak mesin. Demikian juga dengan proses panennya. Itu tadi sekilas informasi tentang ciri-ciri buah rambutan, antara buah rambutan binjai dengan rambutan rabiah atau rambutan bulus. Mohon maaf, saya tidak bisa menyajikan pembanding antara rambutan binjai dengan rambutan bulus secara langsung, karena memang untuk saat ini masih belum musim rambutan karena musim penghujan, sehingga pohon-pohonnya banyak daun mudanya, masih semai. Ini tidak tahu kok satu pohon ini tadi mau berbuah dan matang. Tapi saya janji nanti ketika pohon rambutan bulus sudah musimnya, saya akan review kembali lebih jelas, lebih komplit, termasuk proses tanam dan juga harga pasaran pada tengkulak. Kita akan bantu. Jangan lupa untuk terus dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena like, komen, dan subscribe ini gratis, tidak berbayar, serta tidak merusak ponsel dulur-dulur semua. Saya Danapati dari Danapati Rabbit Farm TV, sarjana ngarit yang selalu konsisten memberi informasi terkait seputar dunia pertanian dan peternakan, mengucapkan selamat menyambut hari puasa. Semoga ke depan kita semua dapat menunaikan ibadah puasa dengan sempurna bagi yang beragama Muslim. Sukses untuk kita semua. Semoga ke depan Danapati turut mampu menyumbangsihkan sedikit informasinya,
sedikit ilmunya, baik itu terkait dunia pertanian maupun dunia peternakan, sehingga ke depan swasembada pangan di negeri ini dapat tercapai. Selamat siang. Lumayan lur, udah ngarit ngevlog bonus rambutan binjai. Padahal ini belum musimnya. Rambutan memang agak gendeng. Yang lainnya belum buah, dia udah buah sendiri. Mateng lagi. Jarang-jarang ada yang seperti ini. Ini namanya berkah Tuhan yang patut disyukuri. Karena nggak bisa beli. Tuh, nikmatnya hidup di desa. Ini lur, enaknya nggak hidup di desa. Ibaratnya untuk buat sayur aja nggak usah beli, banyak daun krokot. Ada daun apa namanya, daun gajahan. Kalau doyan itu aja dulur, sukses untuk kita semua.